Cek 1, 2, 3. Kamera. Pak Minto minta tolong LCD. Cek. Minta tolong anak yang bertiga, satu bangku isinya 2. Sernia bisa pindah ke sebelah mana? Nah, ya silakan. Siapa namanya? Ya, berdua, sayang. Nah, Pak Minto bisa LCD yang sebelah. Ya. Bentar ya, karena ada freeze. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu lagi. Selamat pagi, shalom semuanya. Iya, selamat pagi. Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Ibu Pendeta Dia, ada Kak Putri Sari. Gimana? Hari ini kita ibadah pertama di gereja. Gimana perasaannya? Iya, senang ya, baik ya. Wah, sudah lama, hampir 2 tahun kita tidak beribadah di gereja. Dan kali ini kita bersyukur karena Tuhan menolong kita semuanya bisa beribadah kembali. Oleh karena itu, mari kita siapkan untuk datang menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Silakan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, ambil saat teduh, minta Tuhan kuasai kita semuanya. Haleluya. Kita berdoa masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sungguh kami merasa senang, sukacita, gembira, karena Tuhan mengundang kami beribadah dan datang ke hadapan Tuhan secara onsite. Kami boleh merasakan suasana di mana kami berada di rumah Tuhan, tapi hati kami Tuhan jadikan rumah Tuhan yang baik. Kuduskan setiap hati kami, kuduskan tempat ini, kuduskan dimanapun anak-anak mengikuti ibadah ini,
Dan biarlah Tuhan yang menguduskan jaringan internet, listrik, alat-alat yang dipakai, untuk kami semuanya boleh memuji Tuhan. Kami semuanya siap menerima firman Tuhan yang terus akan membentuk kami. Terima kasih Tuhan, karya Roh Kudus berkaryalah, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita penuh sukacita nyatakan bahwa hari ini Tuhan mencintai kita semuanya. Amin. Dan kita pun merespon dengan katakan, ku jatuh cinta pada-Mu. Boleh sambil bertepuk tangan, kita pujikan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Stop dulu. Saya mau ajak semuanya yang di rumah juga berdiri ya. Nah, dan kita katakan dengan sungguh-sungguh, ku jatuh cinta. Mau diekspresikan yang namanya jatuh cinta itu senang gitu ya. Jangan yang terpaksa untuk bergerak. Ya, agak dipelankan supaya saya bisa tidak menggos-menggos ini ya. Haleluya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya. Mana ya suaranya anak? Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Katakan lagi. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Siapa? Kekasihku. Iya. Haleluya. Masih semangat? Tapi belum Kok lemes ya, Bu? muncak ya, Bu. Iya. Ya? Wah, kalau gitu diajak goyang terus aja ya. Oke, siap. Lebih semangat lagi ya. Kita mau nyatakan cinta kita pada Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kenyang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kenyang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, sayang, saya disayang. Sebut nama satu-satu. Sayang disayang. Abel disayang Tuhan. Deber disayang jadi anaknya. Flower disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang disayang. Angel disayang Tuhan. Bener ya? Yes, disayang jadi anaknya. Imon disayang Tuhan. Stop. Kalian ngerasa enggak sih disayang sama Tuhan? Oleh karena itu, Ibu minta disebut nama satu-satu. Kerasa, aduh, namaku disebut Tuhan. Tuhan sayang kita satu-satu. Amin. 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 Kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan sebut namaku. Oh iya ya, Flowerin, aku diangkat jadi anaknya. Aku didebus Tuhan. Luar biasa. Amin semuanya. Amin. Ayo kita pujikan sayang disayang dengan sungguh-sungguh Tuhan sayang saya. Sayang disayang. Siap. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sebut nama sendiri-sendiri. Sayang disayang. Jadi disayang Tuhan. Jadi diangkat jadi anaknya. April disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Tuhan angkat kita senang. Silakan duduk, anak-anak. Ya. Kita mau nyatakan cinta kita pada Tuhan, sebab Tuhan itu sangat cinta pada kita. Amin. Yang tetap cinta katakan haleluya. Mari sama-sama kita mau pujikan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Karena begitu besar kasih Allah atas kehidupan kami. Kami mau tetap cinta akan Engkau,
mau setia seperti Tuhan juga setia dalam hidup kami. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Sama-sama katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. kami persembahkan Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpaku, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia, ku tetap setia. ku tetap setia. Ku tetap setia, Walau taufan datang menerpa, walau taufan datang ku tetap setia. ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas. takkan mungkin ku balas dari Apa yang ku miliki, apa yang amin. Ku persembahkan ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan. seluruh hidupku, Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia biar ku tetap untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. katakan ku persembahkan Ku persembahkan seluruh hidup.
kepada pendeta dia, kami persilakan untuk menyampaikan firman. Mari kita siapkan firman Tuhan, Alkitab yang kita bawa untuk menerima firman Tuhan. Mari saudara-saudara, sebelum kita belajar dari firman Tuhan yang akan mendasari pelantikan pengurus OSIS SMPK Petra saat ini 2021-2022, kita berdoa memohon hikmat. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu memohon hikmat, bukan sekedar untuk mendengar perkataan sabda, tetapi supaya kami semuanya boleh dimampukan memahami setiap kehendak dan sabda Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menyatakannya dalam segala kelemahannya, mohon belas kasih Tuhan, sehingga apa yang dinyatakan hanya seturut kehendak Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya saudara-saudara, kalau hari ini Tuhan bertanya kepada saudara-saudara, apakah Abel mengasihi Tuhan? Apakah tadi ada Delbert ya? Oh, sebelahnya. Nggak kelihatan. Delbert, kamu mengasihi Tuhan? Gloria, kamu mengasihi Tuhan? Saudara-saudara, kalau orang ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan, dalam keadaan normal, maka kita akan mengatakan, ya saya mengasihi Tuhan. Saya membayangkan secara imajinatif, anak-anak dan ibu bapak guru, saya membayangkan secara imajinatif percakapan atau dialog antara Petrus dan Tuhan Yesus. Saya membayangkan secara imajinatif ketika pertama kali Petrus menjawab,
Bisa jadi suaranya penuh dengan keyakinan. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Terus ditanya lagi yang kedua kali. Kamu mengasihi aku? Loh, kok ditanya lagi? Kali ini dengan penekanan. Iya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ditanya lagi untuk ketiga kalinya, mulailah Petrus menjadi gelisah dan dia menjawab, bayangan imajinasi saya. Petrus mulai menjawab kali ini dengan sepenuh hati dia menyerahkan kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi Engkau. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dalam posisi Petrus, tentu itu beda dengan posisi kita saat ini. Kalau saya nanya sama Abel, nanya sama Delbert, saya nanya sama Gloria, kita dalam posisi baik-baik saja, toh? Tapi Petrus tidak baik-baik saja sebenarnya. Dia sedang perlu untuk membuktikan, untuk menyatakan kembali kepada Tuhan betapa dia mengasihi Yesus. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah menyangkal Tuhan Yesus, toh? Dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan Tuhan bukan dalam rangka untuk ngejek Petrus, tidak. Tapi supaya Petrus menemukan kembali keberaniannya, untuk menemukan kembali cintanya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan ditegesi sama Tuhan, kamu sayang, kamu cinta, ya aku cinta. Semuanya berpusat pada dirinya. Ya, aku cinta. Tapi setelah yang ketiga, engkau tahu. Dia kembalikan kepada Tuhan dalam segala kerendahan hatinya. Saudara-saudara, mencintai Tuhan itu tidak segampang yang diteorikan, ya toh? Kita ngomong cinta Tuhan, tapi kenyataannya di sekitar kita banyak loh godaannya untuk tidak cinta Tuhan. Tidak cinta Tuhan ketika kita menempatkan Tuhan sebagai urutan kesekian dari segala macam yang kita senangi. Apa yang kita senangi? TikTok. Cewek yang lagi dikecengin gitu ya. Waduh, lagi PDKT sama cowok ganteng. Apa yang setelah Tuhan, apa yang sebelum Tuhan lebih banyak, nilai lebih tinggi. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya nilai harus lebih tinggi. Nggak peduli nyontek lu. Berarti kan Tuhan sudah di belakang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa sih kok kita diminta untuk cinta Tuhan? Cinta Tuhan itu adalah anugerah loh, saudara-saudara. Anugerah kalau kita sudah menerima terlebih dahulu cintanya Tuhan. Kalian sayang sama mama papa kalian enggak? Kenapa kok sayang sama mama papa kalian? Ezra. Kamu Ezra kan ya? Betul. Oh, ini Ezra. Wah, yang ini belakangnya Gloria? Oh iya, Albisia, sorry. Saya selalu mix. Ezra deh, Ezra. Ezra, kamu sayang mama papa enggak? Sayang. Kenapa kamu kok sayang sama mama papa? Kenapa? Apa perlu alasan tak Bu untuk mengasihi dan sayang sama papa, mama gitu? Albisia. Albisia, kamu sayang sama mama papa? Kenapa? Nggak tahu juga. Saudara, kita mungkin tidak sadar. Kenapa kita mengasihi mama dan papa kita adalah karena sejak kita lahir, kita sudah menerima kasih dari mama dan papa kita, toh? Sehingga otomatis kita mengasihi mama dan papa kita. Terus ada orang yang mengatakan, ada anak, saya enggak cinta sama papa atau saya enggak cinta sama mama saya. Loh, kenapa? Dari kecil mama itu enggak peduli sama saya. Atau ada yang ngomong, dari kecil papa itu enggak pernah peduli sama saya. Saudara-saudara, seringkali ketika kita mencintai, itu adalah respon dari apa yang sudah kita terima sebagai cinta. Lah Tuhan itu kan lebih daripada mama papa sih.
yang dikatakan dan diceritakan dalam teks kita tentang Petrus. Kenapa Petrus mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus adalah karena Petrus terlebih dahulu dikasihi. Karena Petrus terlebih dahulu dipulihkan dan diampuni. Mereka pergi melaut, cari ikan nggak dapat-dapat. Mereka yang sudah putus asa balik jadi nelayan gitu ya, cari ikan. Semalaman mereka cari ikan, nggak dapat. Akhirnya Tuhan Yesus manggil, anak-anak, kamu punya lauk? Nggak punya, nggak ada ikan. Ya sudah, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Wah, ditebar, semalaman nggak dapat. Ternyata dapat banyak. Dan ketika mereka menepi ke pantai, murid-murid itu mendapati Tuhan Yesus sudah memasak gitu ya, membakar ikan, memasak roti buat mereka sarapan. Mari sarapan, kata Tuhan Yesus. Termasuk Petrus ada di sana. Saudara, kasih yang tanpa syarat. Saya senang ketika Delbert dan Albisia bilang, saya nggak tahu kenapa saya mengasihi orang tua gitu ya. Karena itu menunjukkan bahwa mereka mengasihi tanpa sebuah syarat. Nggak ada alasan kenapa saya nggak mengasihi orang tua saya. Tetapi saudara-saudara, bawah sadar kita ketahuilah, sesungguhnya kita mengasihi karena kita bersama dengan mereka. Kita dihidupi oleh mereka. Demikian pun kenapa kita cinta Tuhan, karena kita ini ketahuilah sudah dihidupi oleh Tuhan. Di dunia ini banyak hal yang nggak bisa kita hadapi langsung, anak-anak. Sak pinter-pinternya kalian sekolah, ada lebih banyak hal lagi di dunia ini yang tidak bisa kita prediksi. Ada yang bisa tahu kapan terjadi gempa. Ahli-ahli yang luar biasa pinter yang sampai setengah botak itu ya saudara-saudara ya, saking pinternya. Saking pinternya rambutnya rontok gitu ya. Nah, paling-paling cuma bisa membuat perkiraan akan terjadi megatrust di Indonesia 8,2 skala Richter gitu toh. Kapan? Ya nggak tahu, kira-kira pasti ada lah. Tapi nggak ada seorang pun yang tahu, sak pinter-pinternya ahli. Nah, saudara-saudara, jangankan yang kayak gitu, yang ilmu pasti gitu. Kita belum sampai teknologinya. Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana waktu di depan? Bagaimana dengan sesuatu yang kita sebut dengan masa depan? Kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi di sana, toh. Ketahuilah, meskipun kita nggak tahu apa yang ada di depan, Tuhan yang mencintai kita lebih dahulu sudah menjaganya untuk setiap anak-anak. Untuk setiap anak-anak yang mengasihi dan dikasihinya, dia menjaga masa depan kalian. Karena itu saudara-saudara, adalah sebuah respon yang tepat kalau hari ini beberapa di antara kalian menyatakan bersedia untuk menjadi pengurus OSIS. Kenapa sih? Sama seperti Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi pengurus OSIS itu bukan cuma untuk gagah-gagahan loh ya, untuk jadi catatan poin dinilai gitu ya. Pernah menjabat ketua OSIS siapa? Nina Bell. Wah, bukan gitu. Tetapi menjadi pengurus OSIS itu sama seperti perintah Tuhan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan menjadi seorang pimpinan, pemimpin yang bisa perintah-perintah sama teman-temannya karena punya jabatan. Bukan. Tapi seperti Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan bagaimana cara Tuhan menggembalakan kita, umatnya? Dia melayani. Maka kepengurusan ini seharusnya menjadi jawaban atas cinta Tuhan pada kalian. Dan gembalakanlah domba-dombanya. Kiranya Tuhan menolong anak-anak dan setiap unsur, setiap orang yang ada di SMPK Petra Jombang untuk bergandeng tangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu bahwa keberadaan kami adalah karena cinta Tuhan.
Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah karena Tuhan yang mencintai terlebih dahulu. Maka Tuhan izinkan kami juga mengasihi Engkau. Anugerahkanlah kepada kami hati untuk mengasihi, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan hikmat untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Kami serahkan diri anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kini akan dilayankan pelantikan pengurus OSIS SMP Kristen Petra Jombang dengan periode 2021-2022. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa, dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja bersama sekolah menjadi mitra kerja Allah dalam mentransformasi pendidikan. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan sekolah. Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan sekolah dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itu, beberapa murid di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai pengurus OSIS SMP Kristen Petra Jombang untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk proses pelantikan. Kami mengucap syukur untuk setiap orang yang menyatakan dan bersedia untuk dilantik. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang nama-nama ini untuk sekarang berdiri. Ketua Nina Beldarsono. Wakil Ketua Ezra Miracle Petrisi. Sekretaris Flowerin Valentin GRS. Bendahara Angela Valeri, seksi-seksi. Seksi Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Griselda Mirella Dianti. Seksi Pembinaan Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia, Matthew Timothy T. Seksi Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Kelviano Fahri Yuskar. Seksi Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan atau Olahraga sesuai bakat dan minat, Christopher Maximiliano. Seksi Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural, Gloria Anelia K. Seksi Pembinaan Kreativitas, Keterampilan Kewirausahaan, Michelle Adeline. Seksi Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, Pembinaan Sastra dan Budaya, Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK, dan Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris, Delbert Cahya Wijaya. Ini saya mengundang saudara-saudara untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di sekolah SMP Kristen Petra melalui kepengurusan OSIS SMP Kristen Petra Jombang. Maka, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui anak-anaknya yang di sini, yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan OSIS SMP Kristen Petra? Yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Yang ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan kesukaan? Apakah jawab saudara-saudara?
Bisakah disampaikan bersama karena yang ini bukan hanya satu orang. Siap ya? 1, 2, 3. Saudara, ini akan dilayankan pelantikan. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan OSIS SMP Kristen Petra, Jombang, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Nah, anak-anak sekarang dipersilakan menghadap ke jemaat ya. Balik badan. Anak-anak pengurus OSIS SMP Kristen Petra Jombang yang baru, perhatikanlah teman-temanmu, guru-gurumu yang ada di sana. Inilah warga SMP Kristen Petra yang menantikan pelayanan saudara-saudara untuk melayani di bidang pendidikan. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan dibaca. Jemaat Tuhan, baik guru dan anak-anak SMP Kristen Petra. Inilah pengurus OSIS SMP Kristen Petra Jombang yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama dengan mereka dalam membangun pendidikan di SMP Kristen Petra Jombang yang Tuhan percayakan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Akan disampaikan piagam oleh pihak sekolah. Ya, dipersilakan duduk kembali. Mungkin satu untuk perwakilan OSIS Lama, ucapan terima kasih. Kirtan Lim untuk maju, pengurus lama. Pengurus lama kami undang untuk hadir di sini yang akan kita ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Pengurus OSIS SMP Kristen Petra periode 2020-2021. Silakan diambil fotonya. Bu Kepala Sekolah, enggak foto dulu. Oke, silakan duduk.
Puji Tuhan, pelantikan Tuhan sudah lakukan semuanya dan kita bersyukur bersama-sama. Kita akan memberi persembahan dengan berdasarkan Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Anak-anak, nanti ada kotak di belakang, nanti saja, tetapi kita memuji Tuhan terlebih dahulu dan bersyukur. Kita pujikan sama-sama. Segala puji syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hei, tinggikan nama-Mu. Kedengeran dong. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena dalam segala kehidupan kami menerima kasih Tuhan, cinta Tuhan. Segala saat ini anak-anak Tuhan mempersembahkan kembali, merespon cinta Tuhan dengan memberikan persembahan. Biarlah tidak hanya sekedar sedikit berkat yang kami berikan, tetapi hidup kami mau persembahkan sebagai persembahan yang sejati dan berkenan kepada Tuhan. Inilah kami, kiranya Tuhan yang terus tuntun kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau pujikan Aku Tuhan semesta. Kita berdiri bersama-sama, mari kita menyatakan pengutusan Tuhan kepada kita semuanya. Aku Tuhan semesta, setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, dari dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku
Tuhan. Ini aku, utusanku, ku dengar Engkau memanggilku. Ini aku, tuntun aku, ku beri hati akan umatmu. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitku dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa hawa firmanmu, utus aku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan umat. Ini aku utus aku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan umatmu. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh bagi kita, silakan duduk. Silakan duduk saat teduh untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, pengurus baru sudah terbentuk. Silahkan Tuhan yang akan menuntun segala kinerja anak-anak. Kita beri aplaus untuk pengurus baru. Semangat, ya. Dan anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai, tetapi kita akan masih melanjutkan kegiatan kita. Anak-anak diminta untuk kembali ke sekolah untuk melanjutkan dengan pramuka. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan Yesus memberkati. Dan Yesus memberkati. Kembali ke sekolah dengan tetap berjaga jarak, ya.